Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, untuk materi yang pertama itu mengenai apa itu komunikasi. Nah, sebelumnya, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi. Komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, communicare, dan juga communi. Komunikasi ini terdiri juga dari dua kata. Yang pertama itu kata kom dan juga menik. Kata kom ini artinya sama, dan menik ini artinya diikat. Jika dilihat dari perpaduan kata tersebut, maka komunikasi ini merupakan sebuah kesamaan atau bersama. Dengan kata lain, komunikasi ini berarti kegiatan yang dapat menghasilkan kesamaan pengertian di antara pelaku komunikasi, yaitu komunikator dan juga komunikan. Nah, dalam komunikasi ada dua jenis komunikasi, yaitu pertama komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal ini yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Yang kedua itu komunikasi nonverbal, yang merupakan komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh atau bahasa tubuh. Salah satu definisi komunikasi yang paling terkenal yaitu miliknya Harold D. Laswell yang mengemukakan bahwa komunikasi ini merupakan mengenai siapa, mengatakan apa kepada siapa, menggunakan saluran apa dan apa efeknya. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu we say what we want in which channel with what in which channel with what effect. Nah, dari definisi Laswell tersebut ini, maka dapat dipahami bahwa unsur penting dalam komunikasi ini ada 5, yaitu komunikator, isi pesan, komunikasi, saluran, atau media yang digunakan, serta apa efek yang ditimbulkan dari komunikasi tersebut. Nah, efek dari kegiatan komunikasi yang diterima oleh komunikan menjadi bukti bahwa komunikasi tersebut berjalan dengan baik atau dapat dikatakan efektif. Komunikasi yang tidak efektif itu memiliki 5 ciri. Yang pertama itu perbedaan persepsi, reaksi emosional, ketidakkonsistenan, komunikasi verbal dan nonverbal, kecurigaan, dan yang terakhir adalah tidak adanya timbal balik atau feedback. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mengingatkan dengan jelas indikator atau pembatas. Terdapat 3 faktor psikologis dasar, yaitu pertama, orang untuk membias hanya kepada kehendakinya. Contohnya, orang mendengarkan lain ketika bicara tentang politik yang tidak menyukainya. Kedua, suatu kali seseorang berhadapan dengan suatu peristiwa komunikasi, maka komunikasi sesuai dengan konsep yang sudah tidak menyukai menanggapi B dikenalkan karena tidak mau menerima saran dari pihak lain. Yang ketiga, ini suatu komunikasi, tetapi orang cenderung hanya mengingat apa yang mereka ingin untuk diingat. Contohnya, A melakukan lebih banyak hal baik pada B, tetapi B hanya mengingat perilaku buruk yang dilakukan oleh A. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Baik, saya akan mempersilahkan ke materi selanjutnya, yaitu Sari. Baik, selanjutnya itu macam-macam gaya komunikasi. Beliau 2005 menyatakan bahwa gaya komunikasi sangat ditentukan oleh faktor psikologi yang membentuk karakter manusia. Gaya komunikasi itu adalah yang pertama, tipe orang terbuka. Tipe orang terbuka, mereka suka berteman, berpikir sambil berbicara keras. Sisi kurang baik dari tipe ini adalah suka bertindak dulu dan berpikir belakangan. Gaya komunikasi ini menyukai keterbukaan karena mereka tidak menyimpan apapun ketika berkomunikasi. Untuk menghadapi orang dengan tipe terbuka yaitu yang pertama berbicara langsung dengan tidak menggunakan bentuk tertulis seperti alat komunikasi. Yang kedua, menjawab pertanyaan, komentar, dan sejenisnya dengan segera. Yang ketiga, menyambut baik ajakan untuk melakukan sesuatu.
Yang keempat, pastikan hasil sudah disepakati sebelum mengakhiri pembicaraan. Kemudian yang kedua yaitu tipe orang tertutup. Untuk berkomunikasi dengan tipe tertutup, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, sampaikan pesan secara tertulis kemudian berbicara. Yang kedua, memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan tema pembicaraan. Yang ketiga, berikan waktu yang cukup bagi pengirim pesan dan penerima pesan untuk berpikir. Yang keempat, berbicara secara individual, hanya berdua, tidak ada orang lain. Yang kelima, mengajak keduanya keluar dari sesuatu secara lembut. Yang keenam, memperbanyak wacana ilmiah daripada sosial. Yang ketujuh, memuji seperlunya hanya jika diperlukan. Yang ketiga yaitu tipe penilai. Tipe penilai cenderung senang menghakimi, tidak sabar, dan langsung memberikan penilaian terhadap orang lain. Dalam berkomunikasi dengan tipe penilai, perlu untuk tidak terlalu banyak berbicara di hadapan tipe tersebut, tegas dalam mengambil keputusan, serta berhati-hati dalam berkomunikasi. Yang keempat yaitu tipe perasa. Tipe perasa lebih mengutamakan emosi daripada rasio. Namun bukan berarti mereka tidak menggunakan rasio, hanya saja emosi dan perasaan lebih mendominasi ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain. Ciri-ciri orang yang memiliki tipe perasa adalah yang pertama, membuat keputusan dan kesimpulan berdasarkan perasaan. Yang kedua, menggunakan nilai-nilai personal dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mengutamakan empati dan simpati. Yang keempat, menjunjung harmoni dan sulit untuk bersikap tegas. Yang kelima, menyukai dan menjunjung tinggi kebaikan. Kemudian yang terakhir yaitu tipe intuitif. Orang dengan tipe ini lebih mengutamakan hal yang terlihat tidak nyata, hal yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh tipe gaya komunikasi intuitif ini adalah penyanyi, penulis novel, dan pelukis. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya. Dan salam perjuangan bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan waktunya hadir dalam diskusi kita kali ini. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait materi keterampilan mendengarkan. Semakin baik keterampilan komunikasi seseorang, maka kemungkinan terjalin hubungan positif dengan orang lain juga akan semakin tinggi. Bagian utama dari komunikasi salah satunya adalah keterampilan mendengarkan atau listening skill. Ada 3 proses keterampilan mendengarkan. Yang pertama itu melakukan interpretasi terhadap pesan. Yang kedua, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pembicaraan. Yang ketiga, menampilkan dan menunjukkan sebagai pendengar yang baik. Next. Sampai moderator. Berikutnya ada aktif empati atau listening skill. Terdapat 3 tahapan dalam melakukan aktif empathic listening. Yang pertama, sensing, di mana pendengar terlibat secara aktif dengan menyiapkan diri untuk menerima setiap kata. Yang kedua ada processing, pendengar mengingat komentar yang disampaikan oleh pembicara, kemudian menyampaikan klarifikasi dengan bertanya pada hal yang perlu diklarifikasi. Dan yang terakhir yaitu responding, pendengar memberikan respon secara verbal maupun non-verbal terhadap pembicara. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Komunikasi asertif. Menurut Borgen dan Hafner pada tahun 2022, komunikasi asertif merupakan sebuah teknik berkomunikasi di mana seorang dapat menyampaikan pendapatnya secara lugas tanpa menyinggung, baik secara verbal maupun non-verbal. Menurut Farsland dan Nathan pada tahun 2008, dalam modul for how to behave more assertively, terdapat 6 jenis gaya komunikasi asertif. Yang pertama yaitu basic assertion. Secara jelas mengungkapkan kebutuhan, keinginan, keyakinan, pendapat kita. Contoh yaitu saya belum pernah memikirkan itu sebelumnya. Saya butuh waktu untuk memikirkan idemu. Kedua yaitu empathic assertion.
emphatic assertion ini mengandung pengakuan atas perasaan, kebutuhan atau keinginan orang lain. Lalu dilanjutkan dengan pernyataan yang berisi kebutuhan dan keinginan kita. Contohnya itu seperti, saya paham bahwa Anda ingin yang terbaik untuk penyelesaian tugas kelompok kita, tetapi kita sudah menyelesaikan itu dan tidak memiliki cukup waktu untuk mengubahnya. Selanjutnya yaitu konsekuensi assertion. Konsekuensi digunakan dalam situasi ketika seseorang tidak mengikuti peraturan sehingga kita bisa menambahkan konsekuensi atas pelanggaran tersebut untuk mengubah perilaku mereka tanpa menjadi agresif. Contohnya yaitu jika Anda dengan sengaja tidak menghadiri, saya tidak punya pilihan lain lagi selain tidak mencantumkan nama Anda dalam tugas kelompok kita. Selanjutnya itu deskripsi yang menunjukkan perbedaan antara apa yang telah disepakati sebelumnya dengan apa yang terjadi dan digunakan untuk memastikan apakah ada kesalahpahaman antara tindakan dan kata-kata dilontarkan sebelumnya. Contohnya itu sebelumnya kita sudah sepakat untuk menyelesaikan tugas ini sebelum tanggal 1, tetapi mengapa kamu belum mengerjakan sampai sekarang? Apakah kamu bisa menjelaskan alasannya? Yang kelima yaitu negative feeling assertion. Jenis komunikasi asertif ini dilakukan ketika kita memiliki perasaan yang negatif, tetapi ingin mengontrol perasaan kita agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Strategi ini memungkinkan kita untuk mengatakan apa yang kita rasakan dan membuat lawan bicara mengetahui dampak dari tindakan. Contohnya yaitu, saya sangat khawatir karena kamu hilang tanpa kabar. Akan lebih tenang rasanya bila kamu mengabari aku agar aku tahu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, broken record. Dalam strategi ini, kita mempersiapkan apa saja yang akan kita katakan dengan cara mengulanginya berkali-kali sehingga lebih siap ketika akan melontarkannya. Cara ini juga dapat membuat kita lebih tenang sebelum berbicara.